Alhamdulillah. Alhamdulillahi azimil ata' al-wahibit mutafaddili ala ibadihi bi ni'matil abna. Subhanahu amara bi tarbatihim wa ri'ayatihim kay yakunu azkiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam minal amwalin nas litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Ku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 188. Maha benar Allah yang maha agung. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah, selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Barangkali pada kesempatan ini, karena tidak beberapa hari lagi kita akan mengikuti pesta demokrasi, yaitu pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Maka pada kesempatan ini, sebagai khutbah kita adalah bahaya terhadap politik uang. Money politik. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dalam setiap penyelenggaraan pemilu, masyarakat Indonesia yang mempunyai hak pilih akan menentukan pilihan politiknya untuk memilih calon pemimpin yang akan mewakilinya di pemerintahan, baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Setiap orang mempunyai harapan agar pemilu dapat membawa tujuan yang lebih baik dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat. Untuk mencapai hasil pemilu sesuai harapan, perlu dipastikan pemilu berjalan dengan jujur dan adil, jauh dari tindakan curang seperti politik uang, kampanye hitam, politisasi sara dan ujaran kebencian, mobilisasi ASN, penggunaan sarana pendidikan dan ibadah untuk kampanye, jual beli suara dan lain sebagainya. Dari berbagai perbuatan mungkar di atas, pada kesempatan ini khatib hanya ingin menyampaikan tentang bahaya politik uang, agar nanti
bisa menjadi perhatian dan kepedulian kita, sehingga tidak mengganggu jalannya proses demokrasi. Di samping kita juga berupaya agar dapat mencegah dan menghindari terjadinya perbuatan tercela tersebut. Money politik dianggap sebagai pemberian berupa uang atau barang dan lain sebagainya untuk mempengaruhi atau menyelewengkan keputusan yang adil dan objektif. Perbuatan itu sebenarnya termasuk kepada suap atau riswah dan merupakan perbuatan yang batil yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 188 tadi yang dibacakan di awal khutbah. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat ini memberi pesan akan keharaman memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, baik dengan mencuri, merampas, menipu, berlaku curang, ataupun pemalsuan. Masuk dalam kategori merampas, meskipun dengan cara sembunyi-sembunyi, adalah korupsi. Dalam hal ini Rasul telah mengingatkan kepada kita. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat penyuap dan yang disuap dalam masalah hukum. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Dalam pemilu, setiap orang, baik itu pemilih maupun orang yang akan dipilih, harus memiliki sikap jujur dan adil. Masyarakat yang ingin memilih dan yang dipilih harus berdasarkan atas keyakinannya, dilandaskan rasa tanggung jawab terhadap dirinya, masyarakatnya, dan tentu juga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun faktanya banyak pemilih yang buta dan tidak mengetahui rekam jejak calon pemimpin yang akan dipilihnya. Bagaimana kualitasnya, bagaimana kapasitasnya, visi dan misinya seperti apa, kemampuan kepemimpinannya, perilakunya. Kondisi ini menyebabkan memilih atas dasar uang. Memilih atas dasar uang dan berani menawar berapa, dan berani mengatakan mana yang lebih tinggi bayarannya, sehingga dia memilih mana yang lebih tinggi bayarannya. Dan yang lebih gawatnya lagi, semua yang diberi diterimanya. Ini satu calon memberi terima, tambah lagi yang satu memberi diterima, sehingga ini menyebabkan kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mereka hanya berhitung berapa besar keuntungan finansial atau janji-janji yang menguntungkan diri mereka atau kelompok mereka. Lalu begini, siapapun yang memiliki kekayaan akan menang, walaupun tidak memiliki kapasitas, kualitas, tetapi walaupun dia pintar, hebat, tidak memiliki kekayaan, tentu akan kalah. Kalau seperti itu, maka tidak akan lahir pemimpin-pemimpin yang sesuai harapan masyarakat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak sesuai antara kerjanya dengan apa kualitas dari dirinya itu sendiri, kata Nabi, iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Jika urusan diserahkan
bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Hadis riwayat Bukhari. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, tindakan money politik di dalam pemilu tidak akan pernah mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi siapapun. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi dampak buruk dari politik uang atau money politik. Yang pertama, orang yang melakukan suap dan yang menerima suap sudah jelas melanggar syariat Allah dengan melakukan sesuatu yang diharamkan. Pada saat yang sama, orang yang melakukan money politik ini juga melanggar aturan hukum yang berlaku di negara ini. Kemudian yang kedua, orang yang menerima sogok atau suap akan menentukan pilihannya bukan atas dasar prinsip keadilan dan menimbangkan maslahatan untuk masa depan. Kemudian yang ketiga, orang yang memberikan sogok atau suap ini hanya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang korup. Ia akan bertindak curang dan merampas harta yang bukan menjadi hak demi mengembalikan modal yang telah dikeluarkannya selama kampanye untuk bisa menduduki jabatan tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, jelas sekali bahwa uang politik adalah tindakan yang buruk dan jahat yang harus diberantas dan hindari. Setiap warga negara Indonesia dapat melaksanakan perintah amar ma'ruf nahi mungkar berupa pengawasan terhadap pemilu agar dapat dilaksanakan dengan jujur dan adil. Penegakan terhadap peraturan pemilu merupakan bahagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, seperti yang disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ini khotbah ini khatib mengajak untuk kita semua, mari kita menabuh genderang perang terhadap politik uang. Setiap warga negara bisa menjalankan perintah amar ma'ruf dengan melakukan pengawasan dan menjalankan nahi mungkar demi mencegah pelanggaran dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Sikap amar ma'ruf nahi mungkar merupakan ibadah karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan memposisikan diri kita sebagai khaira ummah, manusia sebaik-baik umat. Pemilu dianggap berintegritas jika pelaksanaannya minim dari pelanggaran dan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai pula dengan syariat agama kita. Memilih itu adalah kewajiban kita sebagai kaum muslimin untuk menentukan siapa yang mewakili daerah kita masing-masing. Tergantung kepada pilihan kita masing-masing. Kita masuk ke dalam kamar tempat memilih itu, kita baca bismillah karena Allah, karena kita di sana adalah berijtihad. Kalau salah pilihan kita sudah kita serahkan kepada Allah, maka kita tidak berdosa. Tapi kalau sudah jelas salah, itu juga yang dipilih, berarti tanggung masing-masing kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim.